Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 6 Februari 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan mengapung dalam alur sungai tambak kawasan Desa Tepin Kuyun, Aceh Utara pada Sabtu 5 Februari sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui mayat pria tersebut bernama Abdullah yang merupakan warga desa Ule Matang, Kecamatan Senudon, Aceh Utara. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Serambi News, Jafarudin yang akan menyampaikan laporannya. Halo Jafar. Halo, Mai. Selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi kejadian sampai korban Abdullah ini ditemukan sudah mengapung di alur sungai. Baik, dapat kami laporkan pada 4 Februari 2022 ditemukan sesosok mayat yang belakangan itu diketahui bernama Abdullah, warga desa Udematang, Kecamatan Senudut. Nah, kronologis lengkapnya itu pada Jumat malam, Abdullah itu meminta izin atau pamit kepada istrinya Nilawati sekitar pukul 8 malam untuk mencari kepiting ke kawasan Desa Tepin Kuyun, Kecamatan Senudun, Kabupaten Aceh Utara. Jarak antara Desa Ulematang itu dengan Tepin Kuyun itu terpaut sekitar 5 meter lebih begitu. Dan pada Sabtu pagi, Nilawati mendapat informasi dari masyarakat ada temuan sosok dan suaminya setelah pergi pada Jumat malam itu tidak pulang. Kemudian Nilawati bersama warga kemudian mendatangi lokasi tersebut dan ternyata setelah dipastikan bahwa yang meninggal ataupun sosok mayat yang ditemukan tersebut adalah suami daripada Nilawati. Mai. Iya, kemudian bagaimana hasil penyelidikan polisi terhadap mayat tersebut? Baik, dapat kami laporkan juga setelah kejadian tersebut, saksi yang menemukan sosok mayat tersebut bernama Usman, pada saat itu sedang melihat jaringnya yang berada di kawasan tambak tersebut, kemudian melaporkan kejadian itu ke warga yang kemudian warga meneruskan kepada GSI dan akhirnya diteruskan kepada Polsek Senudun. Tak lama kemudian aparat Polsek Senudun bersama sejumlah masyarakat mendatangi ke lokasi tersebut untuk mengevakuasi jenazah yang berada di alur, karena jenazah tersebut itu harus dievakuasi dengan menggunakan perahu. Setelah sampai di darat kemudian untuk memulai proses penyelidikannya, polisi membawa jenazah tersebut untuk divisum di Puskesmas Senudun yang kira-kira berjarak itu sekitar 2 km dari lokasi kejadian ditemukan. Polisi juga rencananya akan melakukan autopsi terhadap jenazah daripada Abdullah tersebut, namun pihak keluarga itu tidak mengizinkan dengan alasan mereka meyakini bahwa apalagi Abdullah itu mengalami semacam penyakit darah tinggi dan sering pitam. Begitu, Mai. Ya, kemudian Jafar, apakah penemuan mayat tersebut ada kaitannya dengan kriminalitas? Baik, dapat kami laporkan juga hasil visum yang dilakukan oleh petugas medis di Puskesmas Senudun itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, artinya tidak memang ditemukan luka pada tubuh korban, dan akhirnya polisi itu menyimpulkan berdasarkan hasil visum tersebut bahwa Abdullah ini meninggal kemungkinan besar itu mungkin karena pitamnya atau juga karena memang darah tinggi pada saat mencari kepiting tanpa ada kaitannya dengan unsur kriminalitas. Pun demikian, polisi juga sudah berupaya untuk membawa jenazah tersebut supaya dapat diautopsi sehingga nanti diketahui penyebab kapan meninggalnya Abdullah tersebut. Namun lagi-lagi seperti yang disampaikan bahwa pihak keluarga tidak mengizinkan polisi melakukan autopsi terhadap jenazah Abdullah, dan akhirnya jenazah Abdullah tersebut langsung dibawa pulang ke rumah di Desa Ulematang untuk dilaksanakan fardu kifayah. Karena demikian, pihak keluarga tidak mengizinkan sehingga polisi tidak melakukannya, dan berdasarkan pengumpulan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, berdasarkan hasil visum dan seterusnya itu bahwa disimpulkan bahwa
Abdullah ini meninggal bukan karena adanya unsur kriminalitas. Begitu, Mai. Baik, terima kasih Jafarudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Beredar video seorang ibu yang tidak diketahui identitasnya mendadak mengamuk dan melempari petugas kepolisian dengan sebuah helm di sebuah pos penjagaan yang berada di Kiai Haji Wahid Hashim, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Kasat Samapta Polresta Samarinda, Kompol Ahmad Abdullah menerangkan, kejadian terjadi saat personil mereka baru selesai berpatroli dan kembali ke pos penjagaan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Rita Lavenia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Rita. Ya, halo Medan Tribuner. Iya, Rita, silakan dengan informasi Anda bagaimana awal mulanya sampai kejadian ini bisa terjadi. Ya, jadi dari keterangan Kasat Samapta Polresta Samarinda, Kompol Ahmad Abdullah, saat itu anggota unit patroli 110-04-3 baru saja melakukan patroli dan beristirahat sambil membuat laporan kegiatan di pos penjagaan tersebut. Tiba-tiba datang seorang perempuan paruh baya entah dari mana ya, yang tiba-tiba mengomel, katanya rumah dia baru habis pencurian tapi dengan nada marah. Terus petugas jelas berupaya menenangkan dan mau menerima laporan ibu ini, tetapi bukannya menjawab, ibu ini terus mengomel sampai menggebrak meja. Nah, karena dari awal memang ada personil yang merekam saat ibu ini berdiri dan menyadari, ia langsung melemparkan sebuah helm ke arah petugas dan berada di situ kalau begitu ya, Medan Tribuners. Iya, kemudian apakah kepolisian berhasil mendapatkan informasi terkait identitas ibu ini? Ya, petugas sempat meminta identitas perempuan parubaya ini ya. Tetapi ya itu tadi bukannya memberikan informasi yang jelas ataupun identitas. Ibu ini dari awal sudah marah-marah, jadi kepolisian tidak mendapatkan informasi apapun, Medan Tribuner. Justru ibu ini mengancam, katanya mau memviralkan dan melapor ke pusat kalau kinerja kepolisian di Samarinda tidak baik. Dan langsung pergi tancap gas dengan sepeda motornya tanpa mengambil helmnya, Medan Tribuners. Iya, kemudian apakah ada tindakan atau mungkin pesan dari kepolisian terkait kejadian ini? Ya, kalau itu sempat beredar isu ya, bahwa ibunya akan dicari oleh pihak kepolisian karena melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Tetapi Kasat Samapta Polresta Samarinda, Kompol Ahmad Abdullah menegaskan isu tersebut tidaklah benar karena mereka Polri senantiasa mengayomi masyarakat. Mereka hanya berpesan jika berharap agar hal serupa tidak terulang kembali, dan jika memang ada hal yang ingin disampaikan ataupun ada pengaduan terkait gangguan Kamtibmas, silahkan menyampaikan dengan baik dan jelas tanpa melakukan kekerasan ataupun apapun itu, karena Polri senantiasa menerima, mengayomi, dan menerima masukan ataupun kritik saran dari masyarakat. Demikian Medan Tribuner. Baik, terima kasih Rita Lavenia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau
Saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. 2 bandar sabu dibekuk Satres Narkoba Polres Asahan. Dalam penggerebekan tersebut, Satres Narkoba Polres Asahan mengamankan 2 orang tersangka, yakni H dan R, di kediamannya di Desa Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Dalam sebuah video, tampak tersangka pasrah dan mengakui perbuatannya, serta menunjukkan 2 bungkus barang bukti sabu dari dalam kantong ke petugas kepolisian. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan, Alif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Alif. Ya, halo Mei, selamat siang. Selamat siang, Alif. Silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian. Ya, terima kasih Mei. Pertama kali saya sampaikan bahwasanya ini adalah petugas kepolisian yang satuan dari Polda Sumut yang diamanatkan ke Polres Asahan, di mana satuan tersebut adalah satuan anti toba. Saat itu kejadian pada Jumat 2 Februari 2022 di saat malam. Saat itu petugas mengamankan 2 orang yang diduga bandar narkoba berinisial H dan R, di mana dalam video tersebut H dan R ditemukan 2 bungkus barang bukti sabu siap edar, Mei. Kira-kira seperti ini. Iya, kemudian Alif, berapa gram yang ditemukan, berapa gram sabu maksud kami yang ditemukan dari para tersangka ini? Terima kasih Mei. Terdapat 11 gram sabu siap edar, di mana sudah dijadikan 1 paket Mei. Di mana dalam paket tersebut setiap bandar tersebut menjual dengan harga 100.000 Mei. Kira-kira seperti itu Mei. Iya, kemudian Alif, selain 2 tersangka ini, apakah ada tersangka lain dalam penggerebekan ini? Untuk tersangka lain saat ini masih DPO dan masih dalam pengejaran tim Ops Anti Toba, Mei. Ya, baik, terima kasih Alif atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Asahan. Berikut tayangannya untuk Anda. Melakukan pengamanan terhadap 2 orang tangkapan atau terduga terlibat jenis narkotika sabu. Sebenarnya dalam pengamanan yang 2 orang itu sebagai target operasi dalam operasi anti toba 2020 saat Res Narkoba Polres Asahan. Namun saat diamankan ada temannya yang berinisial R. Saat diamankan kita mendapatkan 11 gram diduga sabu. Dan sekarang saat kita dalami untuk pengembangan kepada atasannya yang lain.
Demikian. Informasi ini kedua pelaku ini sudah meresahkan masyarakat sekitar juga, Pak. Benar. Jadi inisial H ini sebelumnya ada kasus yang diproses di Narkoba, sehingga dalam operasi anti ini dia ditetapkan sebagai target orang. Demikian. Ini keduanya nih pengedar apa banderin? Pengedar. Pengedar. Anton Saputra, 35 tahun, warga Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, yang dikabarkan tenggelam pada Kamis 3 Februari, akhirnya berhasil ditemukan. Diketahui korban sebelumnya tak kunjung pulang ketika pergi memancing di Sungai Musi pada Rabu 2 Februari. Korban ditemukan terhanyut sejauh 100 meter dari lokasi tenggelam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Seripoku.com, Fajri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Fajri. Halo, rekan Mei. Ya, Fajri, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi awal kejadian korban ini tenggelam? Baik, rekan Mei, kronologis kejadian sendiri dihimpun dari masyarakat sekitar. Korban saat itu, yakni Anton Saputra, pergi memancing sekitar pukul 8 malam. Kemudian sang ayah melihat korban masih tetap memancing sekitar pukul 10. Namun warga sekitar yang melihat tidak menghilangnya Anton mencurigai bahwa senter milik Anton mengapung dan terhanyut. Oleh karena itu warga sekitar langsung berinisiatif mencari Anton di sungai. Pada saat dilakukan pencarian, ditemukanlah pancing Anton yang tenggelam di dalam Sungai Musi. Rekan Mei. Iya, kemudian dapat dijelaskan kronologi singkat bagaimana ditemukannya korban? Baik, rekan Mei. Pencarian dilakukan oleh tim BPBD Muba dilakukan selama 2 hari di menyisir lokasi kejadian tempat Anton tenggelam. Korban sendiri ditemukan sejauh 100 meter dari tempat tenggelam dalam keadaan meninggal dunia. Jasad tubuh Anton sendiri langsung dievakuasi oleh tim BPBD ke rumah duka. Mei. Iya, kemudian Fajri, apakah ada saksi mata dari kejadian tersebut? Untuk saksi mata sendiri, yakni ayahnya sendiri, Iskandar, yang melihat bahwa anaknya pergi memancing dan berpesan kepada anaknya untuk hati-hati agar tidak terpeleset. Kemudian ketika ayahnya pergi dan pulang kembali, Anton sendiri sudah tidak ditemukan lagi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Fajri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Darurat BPBD serta ayah korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Intinya semua ofisial lagi di lokasi di jaring ya. Itu cuma anggota sudah tutup semua. Oh, posisinya dapatnya di jaring ya, Pak? Iya, di jaring. Oh. Mancing usaha. Oh, lama ngomong kami. Cari itu kan mancing. Kali keluar timur. Dia kita timur nih. 10 lepas isak lah. Terus itu sebelum ku pergi gatul aku jengok si kak kan. Nah, peringati baliklah. Waktu itu mancing atau gimana? Mancing kan? Mau mancing. Nah, dia mancing kan. Masih ada tuh Pak ya? Masih ada dia kan. Tadi komandayo jiku kan. Nah, mau ambil berapa sehat ini dia baliklah. Nah, masih tembus kayu. Tahu kan? Dia aku pergi. Enggak. Aku menggak, jam 12, dia balik. Kan, waktu itu biasa lah balik kan. Kapan aku balik rumah, aku biasa. Kenal ada depan rumah, nak kata, mau datang rumah. Aku tanya di rumah, belum balik. Masih bujang kan? Masih bujang. Iya Pak, terus kemana Pak? Tadi itu ngambil center, center mesti tak. Center ke Ayo kan. Jadi aku setting ada di kok nada di Kumantayo budak ya. Terus ditahu itu Mandayo ngabari warga atau ngari gimana? Ngabari keluarga. Nah, rame budak malah penuntunnya nyelamnya mancing itu kan. Ya tahu giginya gitu. Aula, bukan tegak aja. Warga di 6 dusun yang berada di Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Winong dan diguyur hujan dengan intensitas tinggi sepanjang hari pada Sabtu 5 Februari. Ketinggian air banjir sendiri di Desa Gebangkerep bervariasi dari 40 cm hingga 1 meter. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Indra.
Iya, Mai. Ya, Indra, silakan dengan informasi Anda, kapan banjir ini melanda Sragi, Kabupaten Pekalongan, dan berapa dusun yang terdampak? Iya, Mai. Untuk banjir yang ada di wilayah Desa Gebang Kerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, bahwa banjir ini terjadi sejak Sabtu malam pada tanggal 5 bulan Februari 2022. Bahkan pagi tadi saya berada di lokasi. Untuk ketinggian banjir sendiri sudah hampir 1 pinggang atau 1 perut orang dewasa, dan di sana ada 6 dusun yang terendam di desa tersebut. Begitu, Mai. Iya, kemudian dari 6 dusun itu ada berapa rumah warga yang terendam banjir? Ya, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Gebang Kerep, Bapak Didi Madiono, bahwa di desa tersebut ada 500 rumah yang terendam akibat banjir yang terjadi pada Sabtu malam akibat luapan Sungai Winong dan hujan dengan intensitas tinggi pada saat itu hingga malam hari. Begitu, Mai. Iya, kemudian apa langkah yang dilakukan dari pemerintah desa terkait banjir ini? Ya, untuk saat ini pemerintah desa sudah mendata beberapa warga yang terdampak dari banjir tersebut, dan dari pihak BPBD, Tim SAR, PMI, TNI Polri sudah berada di lokasi dan memberikan bantuan logistik untuk warga yang terdampak banjir di Desa Gebang Kerep. Bahkan dari hasil pantauan Tribun Jateng di lokasi, tidak hanya di Desa Gebang Kerep, bahwa banjir juga terjadi di Desa Purwodadi dan Desa Sumuk Kidul. Dan di sana rata-rata untuk ketinggian air dari 40 hingga 1 meter. Begitu, Mai. Ya, baik. Terima kasih Indra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sejumlah sisi menarik dimiliki sirkuit Mandalika untuk gelaran MotoGP 2022. Satu diantaranya adalah tikungan Cicane yang berada di turn 2 memasuki turn 3. Pembalap nasional Denny Pribadi menjelaskan apa yang menjadi sisi menarik dari sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News, Derajat Sugiri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Giri. Halo rekan Giri. Iya, halo Mbak. Halo Mei. Di sini saya sedang di sirkuit Mandalika ya, tempat untuk dilangsungkannya tes pramusim MotoGP maupun MotoGP yang akan berlangsung Februari sama Maret mendatang. Seperti itu. Ya, kemudian Giri dapat Anda jelaskan bagaimana karakteristik dari sirkuit Mandalika ini? Baik, untuk sirkuit Mandalika ini lebih ke street ya, mengacu kepada kecepatan motor, trek lurus lebih banyak, kemudian tapi ada juga beberapa tikungan-tikungan yang cukup tricky. Seperti itu. Ya, kemudian di mana sisi menarik dari lintasan Mandalika sendiri, Giri? Baik, untuk sisi menariknya di sini ada dua sisi. Yang pertama itu ada di turn 2, 3 memasuki turn 4, sama di turn 16 ke 17. Jadi turn 2, 3 itu tikungan chicken atau cicanya ya, tapi biasa dipanggil chicken karena itu letter S. Kemudian
Kemudian menariknya di sana ada sisi blank spot, memasuki turn 4-nya ada sisi blank spot, jadi para pembalap biasanya akan sedikit kaget sih kalau baru pertama kali datang ke sirkuit Mandalika. Kemudian untuk di turn 16 ke 17 ya, di sana ada letter U, jadi agak sulit untuk melibasnya, tapi kalau untuk left braking itu bisa digunakan di sana. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian Giri, apa yang menjadi perbedaan sirkuit Mandalika ini dari lantasan balap MotoGP lainnya? Untuk perbedaan lintasannya seperti singgung sedikit tadi ada di tikungan chicken. Biasanya tikungan chicken itu identik dengan tujuan memperlambat speed motor. Tapi di sini justru sebaliknya. Di Mandalika, di sini tikungan chicken atau Cicane ini justru mempercepat karena kecepatannya bisa sampai 300 km per jam. Alasannya mengapa? Karena dari awal, dari trek lurus start, masuk 1-2 itu sudah gigi 3-4, jadi untuk melibas tikungan letter S-nya sudah bisa enak untuk melepaskan torsinya atau gasnya. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Derajat Sugiri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pembalap drifting asal Jakarta, Denny Pribadi, memberikan opininya soal kualitas dan gambaran besar terkait sirkuit Mandalika pada Sabtu 5 Februari. Sebagaimana yang diketahui, sirkuit Mandalika akan menggelar tes pramusim MotoGP 2022 mulai 11 hingga 13 Februari. Pembalap drifting dan rally nasional Denny Pribadi juga mengulas arena sirkuit Mandalika. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun News, Derajat Sugiri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Giri. Halo, Mei. Tribuners juga. Ya, Giri. Siang. Ya, selamat siang, Giri. Silakan dengan informasi Anda, tim mana yang diunggulkan untuk tes pramusim MotoGP 2022 ini? Baik, untuk tes pramusim di sini yang menurut analisis yang akan diunggulkan adalah Ducati, karena memang lintasan di sini banyak street panjangnya, kemudian keunggulan motor Ducati memang evolusi bagian sasinya sudah mulai bagus, seperti itu, Mei. Iya, kemudian apa alasan mengapa Ducati ini yang diunggulkan? Karena bagian pertama adalah trek lurusnya, kemudian kedua adalah pengembangan whole shoot. Whole shoot bertujuan untuk tidak membuat wheelie motor ketika start, jadi tidak jump start. Itu kemudian jadi startnya bisa enak untuk melibas lintasan lurus dari turn 17 sampai turn 1. Seperti itu. Iya, kemudian Giri, sejauh mana pengembangan motor milik pabrikan Ducati ini? Baik, untuk Desmo Medici Ducati ada bisa dikatakan motor paling evolusinya paling besar ya, karena setiap musimnya mengalami evolusi, kemudian ada device tiap pengembangan musimnya selalu baru dan paling anyar adalah pengembangan bagian knalpot untuk Desmo Medici. Di bagian belakangnya ada namanya gulu banyak yang bisa membuat mereka mudah untuk mengatasi tikungan, seperti itu, karena sebelumnya mereka agak sulit untuk melakukan aksi cornering. Ya, baik. Terima kasih Derajat Sugiri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan motivasi kepada anak-anak yatim piatu yang juga santri Pondok Pesantren Riyadus Salihin dalam kunjungannya ke ponpes tersebut di Kota Bandar Lampung. Dalam silaturahminya, Jenderal Dudung didampingi sang istri dan sejumlah prajurit. Kepada anak-anak yatim piatu tersebut, Jenderal Dudung berpesan agar pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Kiki. Halo, Kiki. Ya, halo rekan Mei. Iya, Kiki, silahkan dengan informasi Anda dalam rangka apa KSAD Halo, Jenderal Dudung. Iya, Kiki, silahkan dengan informasi Anda baik. dalam rangka apa kunjungan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman ini ke Lampung?
Baik, kemarin tepatnya pada hari Sabtu 5 Februari 2022, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mengunjungi salah satu pondok pesantren yang ada di Bandar Lampung. Pondok pesantren itu bernama Riyadus Sholihin yang khusus menampung anak-anak yatim piatu dan para duafa. Kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat ini dalam rangka bersilaturahmi, ya, temu kangen dengan saudara-saudara dan juga para kiai-kiai sepuh yang ada di Pondok Pesantren Riyadus Sholihin. Dia datang dengan istrinya dan didampingi oleh para prajurit Angkatan Darat dari Jakarta. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian Kiki, kepada anak-anak yatim piatu ini apa saja kemudian yang diceritakan dan apa saja pesan dari KSAD Dudung ini? Baik, jadi dalam kesempatan itu memang Jenderal Dudung sempat memberikan motivasi kepada anak-anak yatim piatu yang ada di Pondok Pesantren Riyadus Sholihin. Salah satunya dia bercerita tentang pengalaman hidupnya yang pada saat itu sedang berusia di 12 tahun. Beliau juga sudah menjadi yatim piatu. Beliau memaparkan bahwa Jenderal Dudung sendiri pernah menjadi penjual kue, penjual nasi, bahkan sempat juga menjadi loper koran. Namun itu dilakukan sebagai bentuk ikhtiarnya untuk menjalani kehidupan, karena memang jika tidak ada ikhtiar maka sesuatu tidak bisa dicapai. Maka kemudian beliau juga menyampaikan dengan kegigihannya mengikuti belajar, kemudian sampai menghantarkannya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat saat ini. Pada kesimpulannya beliau menyampaikan kepada para anak yatim piatu jangan pernah berputus asa atau pantang menyerah dalam menjalani hidup, teruslah memiliki optimistis untuk meraih yang dicita-citakan. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian Kiki, selain ke Ponpes Riyadus Sholihin ini, apalagi agenda yang dilakukan oleh Jenderal Dudung di Lampung? Baik, setelah kunjungannya di Pondok Pesantren Riyadus Sholihin, beliau langsung menuju ke salah satu villa di Kota Bandar Lampung, yakni Villa Bukit Mas, untuk bertemu dengan Forkopimda Provinsi Lampung. Di situ hadir Gubernur Lampung Bapak Arinal Junaidi didampingi oleh Sekretaris Daerah Bapak Fahrizal dan Mirto dan juga para jajaran Forkopimda lainnya. Di situ mereka saling berbagi, ya, berdiskusi santai sambil menikmati makanan-makanan hidangan yang sudah disiapkan di Villa Bukit Mas. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Kiki Adi Pratama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dengan Jenderal Dudung Abdurrahman. Berikut tayangannya untuk Anda. Agama, tetapi ikhtiar harus juga dikedepankan. Ya, itu pesan Nabi Muhammad, belajarlah yang sesungguhnya, karena memang seakan-akan nanti tidak akan hidup sebentar. Tetapi belajarlah agama juga seakan-akan tidak besok akan mati. Anak-anak sekalian, saya berharap kesempatan di pesantren ini tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berfirman, wattaqullah wa yu'allimkumullah, bertakwalah kepada Allah maka Allah akan membimbing. Jadi kalau kita bertakwa, maka orang-orang bertakwa itu akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, bulan berkah, bulan agung, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di bulan Ramadan kita berpuasa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Orang yang tidak pernah berbohong,
orang-orang yang tidak pernah membenci orang lain, orang yang tidak pernah menyakiti orang lain, orang yang selalu bersyukur, orang yang tidak pernah jahat kepada orang. Petugas membubarkan konser musik yang dipadati ribuan remaja di Celebes Convention Center atau CCC, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Sabtu 5 Februari malam. Pembubaran oleh petugas gabungan Satpol PP dan Polrestabes Makassar ini sempat mendapat perlawanan dari para pengunjung. Namun akhirnya kerumunan dapat dibubarkan setelah waktu 2 jam. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Emba. Ya, Mei. Ya, Emba, silakan dengan informasi Anda seperti apa jalannya konser musik itu. Ya, baik, Mei dan Tribuners dapat saya jelaskan Sabtu sore kemarin itu berlangsung konser musik di gedung Celebes Convention Center Makassar yang dihadiri ribuan, bahkan diestimasi itu sekitar 3.000-an penonton dari yang didominasi dari kalangan remaja. Ini dibubarkan petugas lantaran dianggap sudah melanggar protokol kesehatan. Dari pantauan di lokasi juga memang gedung berkapasitas 10.000 penonton itu atau 10.000 orang itu tampak dipadati seluruh isi dari gedung tersebut. Mei. Iya, kemudian Emba, siapa saja yang menjadi bintang tamu yang dihadirkan dalam konser musik ini? Ya, Mei, bintang tamu yaitu ada dari 420, ada dari grup band vokal Hindia itu dihadirkan, dan satu lagi Nadine Amiza itu juga dijadwalkan tampil, namun setelah petugas memasuki arena konser dan meminta bubar, hanya satu yang sempat diperbolehkan tampil, yaitu band Hindia yang membawakan satu lagu. Setelah itu petugas pun dengan tegas meminta agar seluruh pengunjung bubar, namun sempat mendapat perlawanan dari pengunjung dengan lemparan botol begitu. Mei. Iya, kemudian Emba, saat dibubarkan petugas sempat terjadi lemparan. Seperti apa kronologinya? Ya, jadi dari kurun waktu 2 jam proses pembubaran ini, beberapa kali petugas melakukan negosiasi dengan panitia agar menghimbau pengunjung segera bubar, namun pengunjung tetap bertahan begitu. Jadi setelah negosiasi terakhir dengan memperbolehkan grup band Hindia tampil atau manggung, barulah petugas tidak memberi lagi toleransi dan meminta pengunjung segera bubar. Dari situ kemudian dua tahap negosiasi sebelumnya itu sudah diwarnai dengan aksi lemparan dari penonton. Nih. Baik, terima kasih Muslimin Emba atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabak Ops Polrestabes Makassar. Berikut tayangannya untuk Anda. Lebih kami datang sudah 2 jam. Saya anak-anak pemuda milenial ya. Kemudian pada saat pelaksananya melebihi kapasitas untuk penontonnya, sehingga melanggar prokes, dan saat ini kami himbau, kemudian kami melakukan untuk pembubaran terhadap aksi konser tersebut. Apakah ada sanksi yang diberikan? Masih tetap ada. Nanti kami selidiki dulu. Nanti untuk yang terkait terlibatnya konser ini akan kami selidiki dulu. Izinnya ada. Kemudian dari izinnya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Izinnya seperti apa memang? Kapasitas dan jumlah penontonnya. Kan juga sempat tadi perlawanan ya, sehingga jangan sampai nanti akan terjadi timbul pada sini jumlah penonton yang cukup banyak, sehingga jangan sampai nanti ada timbul tindakan-tindakan lain. Daripada itu kami berupaya, kemudian kami melakukan himbauan, dan juga selesai adanya artis yang akan konser, ya
dihentikan, selesai. Nah, izinnya itu tadi saya sudah sampaikan, itu tidak sesuai dengan perizinannya. 9.000 faktanya di lapangan sampai dengan pukul 21.00. Nah, tapi itu dia saya bilang tidak sesuai dengan kapasitas apa yang dalam izin dengan fakta di lapangan. Berapa banyak Pak yang hadir sebenarnya dengan izinnya? Sebenarnya. Ya. Izin jumlahnya sebenarnya diizinkan berapa? Untuk izin itu ada 1.000 ya, dan fakta di lapangan sampai 100.000 orang. Pasti ada instansi terkait juga. Ya, namanya izin itu pasti ada terkait. Ya. Kemudian ada berbagai pihak. Ada di pemerintah. Tim Resmob Polres Jeneponto melakukan penembakan terhadap terduga pelaku curanmor yang mengakibatkan kematian. Sebelum tim menembak ke arah terduga pelaku, terlebih dahulu memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Muh Rakib yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Rakib. Halo. Ya, Rakib, silakan dengan informasi Anda, mengapa tim Resmob Polres Jeneponto ini harus melakukan penembakan? Ya, sekedar informasi bahwa tim Resmob Polres Jeneponto melakukan tembakan terhadap terduga pelaku DPO pencurian motor di salah satu dusun goyang yang ada di Desa Alut Taruang, Kecamatan Taruang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, terduga DPO curanmor ini terpaksa ditembak karena telah melakukan pengancaman atau mengayunkan sebilah parang ke petugas yang sementara saat itu akan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku curanmor. Nah, pada saat itu juga sebelum dilakukan tembakan terarah, petugas terlebih dahulu melakukan tembakan peringatan sebanyak 3 kali mengarah ke udara, tetapi tidak diindahkan oleh terduga pelaku, sehingga petugas terpaksa melakukan tembakan terarah ke pelaku tepat di bagian dada pelaku. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian apakah terduga pelaku yang tertembak di Jeneponto ini merupakan daftar pencarian orang? Oh ya, makasih nih. Terduga pelaku DPO ini merupakan daftar pencarian orang di sejumlah polres yang ada di kabupaten tetangga ataupun di kabupaten di Polres Jeneponto. Seperti dia masuk daftar pencarian orang di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Maros. Nah, selain daftar pencarian orang di sejumlah polres, dia juga termasuk DPO di polsek-polsek yang ada di kabupaten yang saya sebutkan tadi. Nah, pada saat terduga DPO curanmor ini didapat di Jeneponto, dia sempat ditahan di Polres Maros, tetapi pada tanggal 25 Desember kemarin 2021, terduga pelaku curanmor ini melarikan diri dari Polres Maros dengan cara memanjat dinding pagar lapas kelas 2 Maros, sehingga dia melarikan diri ke Jeneponto untuk bersembunyi. Tetapi setelah sampai di Jeneponto, dia didapat oleh tim Resmob Polres Jeneponto dan hendak dilakukan penangkapan dan melawan, sehingga dia ditembak pada saat melakukan perlawanan. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan dari keluarga korban sendiri terkait penembakan yang mengakibatkan kematian ini? Nah, sesuai informasi ataupun tanggapan keluarga yang diwakili oleh yang bernama Nia, bahwa sebagai keluarga cukup merasa kecewa, tetapi dia juga harus mengikhlaskan kepergian keluarganya karena keluarganya ini yang ditembak mati telah menjadi buronan sejak puluhan tahun yang lalu hingga sekarang, karena sering melakukan
dugaan pencurian, baik itu pencurian motor maupun barang elektronik seperti HP dan laptop. Nah, pada saat terduga DPO curanmor ini melakukan aksinya, dia juga termasuk orang yang nekat karena tindakan curanmor yang dilakukan nekat memasuki rumah korbannya untuk mengambil handphone maupun motor yang ingin dia curi. Seperti itu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Muhrakib atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Jeneponto. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi memang benar terjadi tindakan tegas terhadap pelaku pencurian curanmor atas nama Islam. Dilakukan tindakan tegas terhadap petugas karena pada saat dilakukan penangkapan melakukan perlawanan dengan menyerang petugas dengan parang, sehingga karena mengancam jiwa petugas sehingga dilakukan tindakan tembakan peringatan sebanyak 3 kali saudara, tapi masih menyerang petugas sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Dilakukan penembakan karena dia adalah DPO Polres Jeneponto yang 2001 dan 2000 lalu melakukan pencurian curanmor, dan juga masuk DPO Polres Bulukumba dan Polres dalam kasus pencurian curanmor. Dilakukan tindakan tegas sebanyak 1 kali. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Kilera sekitar jam 4 sore Sabtu 5 Februari 2022 sekitar jam 16. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo menghadiri perlepasan touring Perkumpulan Land Rover Club Indonesia Sumatera Tribut 2022 di Provinsi Jambi pada Minggu 6 Februari. Kegiatan perlepasan itu dilaksanakan di Bundaran Little Talks Cafe Citra Raya City yang berada di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Hasbi Sabirin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Hasbi. Halo, rekan Mei. Iya, Hasbi, silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana perlepasan puluhan Land Rover Sumatera Tribut oleh Ketua MPR RI di Jambi ini? Ya, baik. Perlu saya informasikan memang pada hari ini Minggu 6 Februari 2022, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menghadiri perlepasan terhadap puluhan mobil off-road Land Rover Touring Sumatera Tribut tahun 2022. Memang perlepasan ini dilakukan di Provinsi Jambi dalam touring Land Rover Sumatera Tribut ini itu dilepas di Provinsi Jambi. Nantinya akan menuju perjalanan memasuki hutan belantara yang ada di Sumatera, yaitu finish di Provinsi Sumatera Utara yang berada di Danau Toba, Brastagi 16 hari ke depan. Suasana di sana tadi meskipun cuaca cukup mendung di Provinsi Jambi, namun kegiatan itu sangat antusias diikuti oleh komunitas Land Rover yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Memang kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh komunitas Land Rover Indonesia ini. Sudah 3 tahun terakhir ini mereka tidak melakukan kegiatan touring atau menjajah hutan yang ada di Sumatera akibat dampak COVID-19. Namun pada tahun 2022 ini komunitas Land Rover ini melakukan touring untuk menjajah hutan yang ada di Sumatera, yaitu melintasi 4 provinsi di Sumatera ini, ya, terutama startnya dari Provinsi Jambi, kemudian memasuki ke Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, hingga finish di Provinsi Sumatera Utara, maksud kami. Ya, dalam kegiatan itu juga tadi dihadiri oleh Gubernur Jambi Al-Haris, juga diikuti oleh Kapolda Jambi serta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Jambi. Ya, kegiatan ini dilepas langsung oleh Ketua MPR RI di lokasi komplek perumahan Citra Raya City yang berada di kawasan Mendalo, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Memang bisa kita lihat di sana cukup antusias seluruh komunitas mengikuti touring Sumatera Tribut ini. Begitu, Mei. Ya, kemudian Hasbi, berapa jumlah peserta yang mengikuti touring ini dan bagaimana rute perjalanannya? Ya, untuk unit mobil off-roadnya itu berjumlah 40 unit, yaitu memasuki hutan yang ada di Sumatera. Untuk pesertanya sendiri itu sekitar kurang lebih 200-an orang dari 40 mobil off-road itu. Ya, rute perjalanannya itu dari start dari Provinsi Jambi, yaitu menjajahi hutan yang ada di Provinsi Jambi ini, melintasi 4 provinsi. Mungkin dari Provinsi Jambi memasuki ke Provinsi Sumatera Barat, kemudian langsung memasuki Provinsi Pekanbaru,
dan juga memasuki Provinsi Sumatera Utara dan finish di Danau Toba, Brastagi. Kemudian dalam finish kegiatan tersebut akan disambut langsung oleh Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno. Dalam perjalanan ini diperkirakan sebanyak 16 hari ya, dari 40 mobil Land Rover ini yang menjajal hutan Sumatera ini berjalan selama 16 hari menyusuri hutan yang ada di Sumatera ini. Namun dalam kegiatan ini juga dari komunitas Land Rover Indonesia ini juga membawa bekal selengkapnya dalam selama mengikuti perjalanan ke Brastagi dan Danau Toba itu. Namun kegiatan ini juga sangat didukung penuh oleh Ketua MPR RI. Komunitas ini juga akan melakukan persinggahan di hutan-hutan yang ada di Jambi, seperti bersinggah kepada suku anak dalam. Mereka juga memberikan berupa bantuan tanaman janang yang bisa memanfaatkan kala ini. Tinggal di Oku, dirawat di Antonium. Baik, terima kasih Hasbi Sabirin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun sambutan dengan Ketua MPR RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Trofi. Ini adalah kegiatan yang pertama kali lagi setelah dari tahun 81 pandangannya. Dan ini dari 23 kegiatan demografi dunia, Indonesia 4 kali. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa dunia mengakui Indonesia, terutama keindahan alamnya, tantangan alamnya, untuk kegiatan off-road, untuk kegiatan touring yang memberikan tantangan yang berbeda dari negara-negara lain. Ini nilai lebih kita. Kalau hari ini kita melepas Sumatera Tribute to Camel Trophy, tahun depan kalau tidak salah Sulawesi, Kalimantan Tribute, lalu Sulawesi, dan seterusnya. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kawan-kawan di Land Rover Club Indonesia ini yang menyiapkan acara ini dengan baik. Jambi ketepatan untuk start pada hari ini yang akan kita lepas nanti menuju Toba, menuju Brastagi, yang akan melewati hutan, kebun, dan 4 provinsi. Sayang karena kita sedang menghadapi pandemi oleh kita sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini akan tetap tercatat di... Dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bank Indonesia Provinsi Jambi berkolaborasi dengan Jambi Fashion Society atau JFS untuk menggelar Fashion Street. Acara digelar di Car Free Day depan kantor Gubernur Jambi pada Minggu 6 Februari pagi. Pada Fashion Street kali ini, JFS menampilkan 13 koleksi pakaian. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Fitri Amalia, wartawan Tribun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Fitri. Halo, terima kasih rekan Mei. Iya, Fitri, silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana saat kegiatan Fashion Street ini berlangsung. Ya, terima kasih rekan Mei. Dalam rangka Gerakan Nasional atau Gernas Bangga Buatan Indonesia tahun 2022, Bank Indonesia Provinsi Jambi berkolaborasi dengan Jambi Fashion Society atau yang biasa disingkat JFC. Itu menggelar Fashion Street, dan acara ini digelar di depan kantor Gubernur dan pada saat kegiatan acara Car Free Day. Dan dari pantauan kita, masyarakat yang mendatangi CFD antusias dengan kegiatan yang digelar ini, rekan Mei, dan terutama pada saat Fashion Street juga berlangsung. Iya, kemudian berapa banyak koleksi pakaian yang dipamerkan dan apa tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini? Oh ya, pada Fashion Street kali ini JFC menampilkan 13 koleksi pakaian, diantaranya itu 5 pakaian wanita, 5 pakaian pria, dan 3 koleksi pakaian anak-anak.
Semua koleksi pakaian yang ditampilkan itu merupakan batik Jambi dan koleksi pakaiannya hasil rancangan dari 7 desainer lokal, rekan Mei. Ya, kemudian apa tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini, Fitri? Oh, ya, harapannya dengan digelarnya kegiatan ini, UMKM di Provinsi Jambi semakin maju dan juga berkembang. Masyarakat Indonesia pun juga lebih mencintai produk-produk hasil buatan lokal Indonesia. Dan juga target untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, khususnya Jambi, tercapai. Karena untuk Provinsi Jambi sendiri memiliki target pada Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini sebesar 6 miliar, rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Fitri Amalia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kejadian penarikan paksa pesawat Susi Air dari hanggar Bandara Kolonel Robert Ati Besing Malinau berujung saling klaim. Insiden yang terjadi pada Kamis 2 Februari tersebut memicu perseteruan antara pemerintah daerah Kabupaten Malinau dan perusahaan maskapai Susi Air atau PT ASI Puji Astuti Aviation. Konflik tersebut berujung saling klaim kronologi dan klarifikasi dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau selaku pemilik hanggar dan Susi Air sebagai penyewa lama hanggar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Muhammad Supri, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Supri. Halo rekan Mei. Ya, Supri, silakan dengan informasi Anda. Apa saja fakta terkait peristiwa penarikan paksa pesawat Susi Air dari hanggar Bandara Malinau ini? Baik rekan Mei dan Tribuners, kejadian penarikan paksa pesawat Susi Air sebelumnya telah diberitakan terjadi perseteruan antara pemerintah Kabupaten Malinau, dalam hal ini pemilik aset hanggar Bandara Kolonel R.A. Besing dan maskapai Susi Air, dikarenakan ketidaksinkronan antara pemerintah daerah Kabupaten Malinau dan PT ASI Puji Astuti terkait klaim sewa bandara. Penarikan paksa pesawat itu terjadi pada hari Kamis pagi, tanggal 2 Februari 2022 di Bandara Kolonel R.A. Besing Malinau. Untuk beberapa fakta yang berhasil kami himpun di lapangan, setidaknya ada 5 fakta yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang terkait duduk peristiwa ini. Pertama, terkait dengan tersebarnya video pendek, ada 3 video pendek yang beredar pada saat penarikan paksa pesawat dari hanggar bandara. Pertama, ada potongan video yang memperlihatkan petugas Satpol PP menarik alat atau peralatan bantu pesawat berupa chain block atau alat tackle atau biasa disebut derek, yang mana banyak mengartikan bahwa alat tersebut ditarik dari bandara bersama dengan pesawat. Namun realitanya di lapangan, hasil pantauan Tribun Kaltara kemarin pada hari Jumat, satu pesawat yang kononnya ditarik dari hanggar bandara tampak masih terparkir di dalam hanggar bandara Kabupaten Malinau. Pantauan Tribun Kaltara untuk pesawat ini berkode ekor PKVVY atau kemudian diidentifikasi bahwa pesawat tersebut merupakan pesawat Air Tractor 802F milik Susi Air. Kemarin juga kami telah mewawancarai petugas yang melakukan eksekusi di lapangan mengakui bahwa satu pesawat yang saat ini berada di hanggar Malinau tidak dikeluarkan oleh petugas Satpol PP karena kondisi pesawat tersebut dalam kondisi rusak. Dikabarkan nantinya pesawat tersebut akan dikeluarkan langsung oleh engineering atau petugas maskapai Susi Air. Yang kedua adalah terkait dengan kisruh sewa atau pendatang baru kompetitor Susi yang akan menempati hanggar bandara tersebut. Diketahui bahwa untuk harga sewa penyewa baru itu sedikit lebih tinggi dibanding pihak Susi Air. Pada tahun lalu Susi Air tercatat sejak tahun 2012 sebagai
penyewa hanggar, yang mana hanggar tersebut diperpanjang setiap tahunnya hingga tahun kemarin, tahun 2021. 3 tahun terakhir, Susi Air membayar biaya retribusi kepada pemilik aset sebesar 33.350.000 sebulan, di mana untuk penyewa baru terjadi kenaikan, disepakati harga untuk sewa hanggar sebesar 35 juta rupiah per bulan. Juga beberapa fakta lainnya di mana pemerintah daerah Kabupaten Malino juga terancam mohon prestasi atau tidak menepati janjinya terhadap maskapai penerbangan yang baru. Diketahui penyewa baru atas nama maskapai Smart Air atau Smart Aviation atau PT Smart Cakrawala Aviation, di mana kisruh atau perseteruan antara Susi Air dan pemerintah Kabupaten Malino jika berlarut akan berpotensi tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban pemerintah daerah untuk menyewakan atau memberikan aset atau menyewakan aset kepada penyewa baru tersebut, Mei. Iya, kemudian apakah permasalahan ini berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan di Malinau dan bagaimana perkembangan terkini perseteruan ini? Baik, untuk pantauan kami sejak perseteruan antara pemerintah daerah Kabupaten Malino dan maskapai Susi Air, untuk rute penerbangan atau operasional penerbangan tampak masih berlangsung dengan normal. Karena pada hakikatnya bandara ini tidak berdampak langsung dengan operasional penerbangan di Kabupaten Malino. Namun kemarin dalam konferensi pers, pihak PT Asi Pujiastuti diwakili oleh kuasa hukum Donald Faris menyatakan kemungkinan penerbangan akan terdampak sekira 1 hingga 2 minggu ke depan, di mana karena tidak diperpanjangnya sewa hanggar tersebut. Menurut Donald Faris bahwa tidak diperpanjangnya kontrak sewa antara pemerintah untuk hanggar bandara tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi operasional karena hanggar tersebut merupakan basis perawatan mesin-mesin atau peralatan dan unit-unit pesawat bagi maskapai Susi Air di Kaltara. Namun pantauan Tribun Kaltara sejak kemarin untuk rute penerbangan dan jadwal masih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh unit pengelola Bandar Udara Kolonel R.A. Besing. Ya baik, terima kasih Muhammad Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A AB Pura mengikuti giat pengabdian masyarakat serentak pada lapas atau rutan di 30 provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung pada area Lapas Kelas 2A AB Pura di Jalan Kesehatan nomor 11 Kelurahan Awio, Distrik AB Pura, Kota Jayapura. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Aldi. Iya, halo Mei dan juga Tribuners. Tepat sekali dilaporkan dari Jayapura, Papua. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A AB Pura mengikuti giat pengabdian masyarakat pada lapas atau rutan secara serempak di 30 provinsi yang ada di Indonesia. Mei dan juga Tribuners, dalam kegiatan tersebut sebanyak 61 narapidana atau warga binaan dari Lapas Kelas 2A AB Pura berhasil divaksinasi. Untuk diketahui, Mei, kegiatan tersebut dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur dan berjalan lancar. Giat bakti sosial serentak di lapas atau rutan pada 30 provinsi di Indonesia tersebut merupakan bentuk kolaborasi FK KMK UGM, Kemenkumham, Asosiasi Rumah Sakit TNI Polri, BKKBN, YHKI, Poste Indo, dan komponen masyarakat lainnya. Tema yang diusung juga Mei dan Tribuners ialah berkolaborasi untuk mengabdi dengan hati yang bermakna bersama-sama atau bersatu padu melawan pandemi COVID-19. Mei. Iya, kemudian Aldi, berdasarkan pantauan Anda di Lapas AB Pura, selain mungkin vaksinasi, ada kegiatan apa yang dilakukan di sana terhadap narapidana ini? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang berdasarkan pantauan kami di Lapas AB Pura, begitu, dalam giat bersama itu digelar sosialisasi vaksinasi, perilaku hidup sehat, penyuluhan kesehatan reproduksi, kemudian dilangsungkan dengan vaksinasi COVID-19 bagi para narapidana yang bersedia untuk divaksin, hingga pengobatan massal bagi warga binaan di Lapas Kelas 2A AB Pura. Mei.
Ya, kemudian Aldi, bagaimana tanggapan dari para warga binaan penghuni Lapas AB Pura ini terkait giat lintas sektor ini? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang berdasarkan hasil wawancara kami bersama salah satu warga binaan yang merupakan narapidana begitu di Lapas AB Pura, ini dirinya mengatakan bahwa sangat bermanfaat dan dari sosialisasi yang diadakan oleh lintas sektor terkait dengan kolaborasi bersama ini, memang dirinya tercerahkan ataupun dipahami soal vaksinasi, karena sebelumnya ia belum memahami soal vaksin itu sendiri. Kemudian dari penjelasan dan juga sosialisasi yang diberikan, yang memutuskan untuk dapat melaksanakan ataupun mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh lintas sektor yang ada di Lapas kelas 2A AB Pura, Kota Jayapura, Papua. Mei. Ya, kemudian adakah harapan khusus yang juga disampaikan oleh Karumkit Bayangkara Polda Papua yang juga dilibatkan dalam kegiatan ini? Ya, Mei dan juga Tribuners, memang dalam keterangan persnya kepada awak media saat kami mewawancarai, memang Kepala Rumah Sakit atau Karumkit Bayangkara Polda Papua, Kompol Dr. Dedet Stefano, dirinya menyebutkan bahwa pihaknya membantu dalam hal pendistribusian vaksin dan juga vaksinator ataupun tenaga yang untuk melakukan vaksin begitu di lapas ini, dan memang dirinya berpesan ataupun berharap agar dengan adanya bantuan ini ataupun kerjasama kolaborasi ini dapat terus berlangsung, tidak hanya pada kesempatan itu saja, namun bisa berkolaborasi dengan berbagai banyak pihak, tentunya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga pencegahan ataupun penyebaran dari varian baru ataupun varian of concern yang sudah ditetapkan WHO, yakni Omicron. Mei, demikian mungkin untuk sementara terkait informasi yang dapat saya bagikan terkait dengan kolaborasi lintas sektor yang diadakan dalam bentuk pengabdian masyarakat bagi penghuni Lapas kelas 2 AB Pura dari Kota Jayapura, Papua. Kembali ke Mei di studio. Ya, baik, terima kasih Aldi Bimantara atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kalapas kelas 2A AB Pura serta Karumkit RS Bayangkara Polda Papua. Berikut tayangannya untuk Anda. Isi sekarang 674 di jalan. Dari yang ikut vaksin kemarin kami data ada moga-moga bertambah ya, lebih kurang 50 orang. Ya, kalau datanya sendiri di lapas selama saya tugas di sini baru-baru juga Desember, katanya kan sudah vaksin berapa orang, masih banyak yang belum. Inilah satu mungkin jawaban ya, adanya baksos ini jawaban dari apa yang saya lihatin lah gitu ya, sehingga anak-anak di dalam bisa ikut berpartisipasi mencegah adanya pandemi COVID-19. Ini kami tidak mengajak, kami mengajak, mengedukasi mereka dan ayo yang muda ya. Kesulitan kami adalah yang punya internet ya. Jadi yang baru ada 300. Nah, inilah ada tantangan di depan kami untuk selalu mengedukasi bahwa vaksin ada tujuannya baik, bukan untuk membuat orang ya katakanlah ada kasus-kasus itu kan langsung meninggal apa itu, karena itu nggak bisa cuma diambil penjelasannya. Penyebaran vaksin saat ini untuk di lapas sendiri seperti apa Pak? Iya, yang pasti di sini ada narapidana dan tahanan. Ya, kalau yang tahanan itu yang titipan mungkin dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Jadi kami tetap melakukan protokol kesehatan. Untuk mereka yang baru masuk ke sini harus tahanan ya, ini ya tahanan harus melengkapi hasil rapid ya, rapid antigen maupun PCR. Kemudian juga untuk narapidana yang pindahkan dari sini harus ada. Kami akan isolasi, sebagian sudah dilakukan di sini, ada tempat isolasi sama batasan dipantau, dan setiap hari kami laporkan ke pimpinan. Jadi sampai saat ini belum ada tahanan yang terkonfirmasi COVID ya? Ya, sampai pagi ini belum ada. Ya bersyukurlah kita tetap jaga. Walaupun masih ada keterbatasan di tempat saya ini, Lapas AB Pura. Baik. Dari kami Rumah Sakit Bayangkara, khususnya Polda Papua, ini kan bentuk kerjasama antara beberapa institusi ya. Jadi kalau kami sendiri dari institusi juga kami membantu mensupport ya, terutama di sini kami mensupport dalam bentuk vaksin. Kami mendatangkan vaksinator kami untuk memvaksin rekan-rekan binaan kita di lapas ini. Jadi untuk sekarang yang sudah terdaftar ada 61 orang ya untuk divaksin, yang bersedia divaksinasi. Di lapas sendiri? Di lapas sendiri. Ya. Terima kasih.
Setelah nihil kasus COVID-19 dalam 1 bulan terakhir, kini terdapat 2 pasien yang terkonfirmasi positif COVID pada Februari 2022 di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Oku Timur, Umaidah Kosim. 1 dari 2 pasien tersebut merupakan pelaku perjalanan dari Bandung, Jawa Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Edo Pramadi, wartawan Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Edo. Ya. Ya Edo, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana adanya 2 pasien baru tersebut. Baiklah Tribuners, Kabupaten Oku Timur sendiri sempat nihil kasus COVID-19 selama 1 bulan. Terhitung Januari 2022. Namun, berdasarkan informasi kami peroleh dari Umaidah Kosim selaku Kabid P2P Dinkes Oku Timur, ia menyebutkan bahwa dalam 3 hari akhir ini ada 2 pasien baru yang terkonfirmasi positif. Namun, 2 pasien tersebut bukan orang yang benar-benar tinggal di Kabupaten Oku Timur itu sendiri. 1 orang itu ialah pelaku perjalanan yang diketahui bekerja di Bandung, Jawa Barat, namun saat ia pulang ke Martapura Oku Timur, ia sempat melakukan pemeriksaan rapid test atau swab gitu. Nah, diperoleh hasil bahwa ia terinfeksi COVID-19. Nah, selanjutnya untuk 1 lagi, pasien itu berobat ataupun tinggal di Batu Raja, Kabupaten Oku, hanya saja ia memiliki KTP Martapura Oku Timur. Namun, dia sudah lama tidak tinggal di Kabupaten Oku Timur. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian seperti apa proses isolasi keduanya? Apakah dirawat di rumah sakit atau seperti apa? Baiklah, untuk 2 pasien itu, 1 pasien itu dirawat di Rumah Sakit Antonio Batu Raja. Ialah pasien yang sebagai pelaku perjalanan dari Bandung tadi. Nah, sedangkan 1 pasien lainnya itu hanya melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian untuk vaksin sendiri bagaimana perkembangannya di Oku Timur? Apakah sudah mulai ada vaksin booster di Sumatera Selatan? Edo. Untuk pelaksanaan vaksinasi secara umum di Kabupaten Oku Timur sudah berjalan dengan lancar. Untuk vaksin anak-anak usia 6-11 tahun, Kabupaten Oku Timur sendiri berada di urutan peringkat pertama di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data per 4 Februari 2022, yaitu sudah sebanyak 61.254 anak sudah divaksin dosis 1. Nah, selanjutnya mengenai vaksin booster, itu pihak Dinkes sedang merencanakan pelaksanaan vaksin booster yang rencananya akan dilakukan mulai hari Rabu mendatang. Nah, hanya saja masih perlu dirapatkan terlebih dahulu dengan Bupati Oku Timur. Nah, selanjutnya apabila nanti pelaksanaan booster ini sudah digelar, pihak Dinkes menargetkan itu untuk TNI Polri, ASN, seperti itu, dan pelayanan publik lebih diutamakan. Nah, setelah itu baru akan menyasar ke seluruh masyarakat umum. Sekian, rekan Mei. Ya baik, terima kasih Edo Pramadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Di Jayapura itu hampir seluruhnya pendatang. Pendatang ini bagaimana di ininya juga kependudukannya, apakah mereka harus pakai surat pindah dan segala macam,
ataukah bisa tidak pakai surat pindah, artinya berkoordinasi dengan, itu kalau tidak salah tugas dari eselon 2-nya Dukcapil, Pak. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!